Pemirsa, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Widodo bertolak ke Paris, Prancis hari ini. Jokowi akan menghadiri KTT Perubahan Iklim atau Conference of Parties COP21. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Yuliana Wen langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Iya, Yul, apa saja agenda yang akan diikuti Jokowi dalam COP21 di Paris, Prancis? Ya, Carlos, baru saja Presiden lepas landas bersama dengan Ibu Iriana Widodo dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Dari kira-kira pada pukul 9.45 menuju ke Paris, Prancis untuk mengikuti konferensi tingkat tinggi terkait mengenai perubahan iklim. Adapun acara nantinya akan berlangsung sampai pada tanggal 1 Desember 2015 yang dihadiri oleh 147 kepala negara dan di mana nantinya Presiden Joko Widodo akan mendorong proses dari perubahan iklim terutama dari negara-negara berkembang yang hadir. Kemudian juga Presiden juga ingin menilai dari COP21 ini adalah sebagai ajang untuk mengajak partisipasi internasional untuk ikut turut dalam mendukung perubahan iklim. Tentunya kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari 17.000 pulau. Tentunya adanya isu perubahan iklim ini sangat berdampak sekali kepada Indonesia. Dan pesan utama Presiden nantinya pada ajang COP21 nanti adalah dukungan penuh Indonesia pada keberhasilan COP21, kemudian juga dukungan moral kepada Prancis atas di tengah aksi terorisme yang melanda Prancis beberapa waktu lalu, kemudian juga dukungan politik, dan keempat adalah dukungan pendanaan kerjasama teknologi dan peningkatan kapasitas dalam pengendalian perubahan iklim. Carlos. Ya, Yoel, seperti yang Anda katakan tadi bahwa kita Indonesia sebagai negara berkembang, lalu komitmen apa yang nanti akan dibawa oleh Presiden Jokowi ke arena COP ini di sana? Ya, kalau tentunya ini begitu banyak komitmen dan juga langkah-langkah konkret yang nantinya akan dilakukan Indonesia, terutama di depan seluruh 147 kepala negara yang hadir dalam COP21 di Paris, Prancis ini. Tentunya komitmen Indonesia adalah penurunan emisi sebesar 29% pada tahun nanti 2030, kemudian juga 41%-nya nanti dengan kerjasama internasional. Dan kemudian Presiden juga akan mengkontribusi Indonesia dalam isu perubahan iklim, terutama mendorong terrealisasinya secara penuh prinsip common but differentiated responsibility. Kemudian Presiden juga menilai bahwa peran dari negara berkembang untuk mendukung dari isu perubahan iklim ini sangatlah penting, dan juga nantinya Carlos dapat kami informasikan bahwa Presiden juga nanti akan bertemu dengan beberapa kepala negara dalam pertemuan bilateral khususnya dengan Belanda, Norwegia, India, dan Afrika Selatan. Carlos. Kita tahu bahwa Indonesia baru saja melewati sebuah masa yang sulit, yakni bencana kabut asap. Begitu kita kemudian setiap tahunnya mengalami kebakaran hutan. Apakah kemudian tema ini menjadi isu yang hangat juga yang akan dibawa oleh Presiden Jokowi di arena KTT Perubahan Iklim ini? Lalu seperti apa komitmen Indonesia sendiri terkait dengan bencana kabut asap dan kebakaran hutan ini di sana? Ya, tentunya Carlos, belasan tahun Indonesia mengalami bahwa dengan kabut asap, kebakaran hutan yang terus berlangsung begitu setiap tahunnya. Dan tentunya dari langkah pemerintahan Jokowi JK ini berkomitmen sungguh-sungguh untuk membangun suatu badan yang dinamakan Badan Restorasi Gambut. Dan tentunya nanti ada 3 hal yang nantinya akan dibahas dan dibawa oleh Presiden dalam pertemuan tersebut. Presiden akan menyampaikan bahwa terkait dengan restorasi lahan gambut nantinya juga akan disampaikan kepada negara-negara terkait, dan juga bagaimana nanti partisipasi internasional juga turut campur tangan dalam membangun badan restorasi gambut itu di Indonesia. Kemudian juga adanya review dari izin-izin lama, dan juga Presiden tadi sampaikan bahwa nantinya ada daerah-daerah di Indonesia yang juga merupakan gunung-gunung untuk tampungan air, ini tidak boleh digunakan sebagai lahan pembangunan ataupun investasi dari pihak asing ataupun dari para pengusaha. Kemudian juga nantinya ada moratorium dengan jangka waktu tertentu. Berikut keterangan dari Presiden Joko Widodo. Ya, nanti akan kita sampaikan masalah hal konkret yang dalam proses kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, termasuk membentuk Badan Restorasi Gambut, review izin-izin lama, kemudian moratorium, semuanya akan kita sampaikan. Nanti akan kita ajak jadi LSM, NGO untuk
berbicara dalam waktu yang sangat pendek untuk merestorasi gambut kita. Mungkin ada wilayah-wilayah tertentu yang harus dicabut izinnya, dicabut. Ada daerah-daerah yang memang itu sebagai gunung tampungan air yang tidak boleh untuk produksi sawit, produksi hutan-hutan yang monokultur, semuanya ya harus dicabut. Ya Carlos, tentunya kita juga berharap bahwa nanti setelah pulangnya Presiden Joko Widodo dari Paris, Prancis, ini bisa menghasilkan suatu komitmen dan juga satu MOU bahwa nantinya Badan Restorasi Gambut ini benar-benar dibangun dan juga untuk masa depan Indonesia, khususnya untuk lahan gambut yang ada di Indonesia. Carlos. Iya, menjadi harapan kita semua juga, publik Indonesia, bahwa kemudian apa yang paling konkret dari isu perubahan iklim yang harus diperjuangkan Indonesia, yakni tidak ada lagi kebakaran hutan gambut seperti itu, Yuel.